Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita sudah memasuki hari Jumat 4 Juli 2025. Setelah kita sibuk melakukan aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang minggu, kita bersyukur siap memasuki hari yang baru lagi besok. Saya bersyukur saya masih berada di New Zealand dalam rangka holiday, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Dan saya kembali menemani saudara dalam renungan malam. Pada malam hari ini masih belajar mengenai kemurahan hati. Kita masih belajar beberapa hal mengenai kemurahan Tuhan sebelum kita memberikan aplikasi mengenai kemurahan hati yang perlu kita miliki. Kemurahan Tuhan itu sangat besar dan ajaib dalam hidup kita. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini dengan judul Kemurahan Tuhan Ajaib. Kita akan membaca dalam ayat hafalan kita Mazmur 17 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Saudara, ini sekali lagi Mazmur yang ditulis oleh Daud di tengah-tengah kesesakan. Daud yang diburu, diserang, dikejar-kejar, sekalipun dia tidak bersalah. Daud kembali lagi bersandar kepada kemurahan hati Tuhan dalam menolong case yang dia hadapi terhadap musuh-musuhnya. Dalam ayat itu Daud berkata, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Daud sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidupnya. Daud sadar bahwa kemurahan Tuhan yang ajaiblah yang membuat dia bisa berlindung kepada tangan kanan Tuhan yang teguh sehingga musuh-musuhnya tidak akan sanggup bertahan. Daud adalah pribadi yang mengandalkan keajaiban dan kemurahan hati Tuhan di dalam hidupnya. Kemurahan Tuhan yang ajaib ini juga dicatat oleh Daud dalam pasal yang lain, yaitu pasal 31 dengan judul Aman dalam Tangan Tuhan. Dalam ayat ini, Daud memberikan pernyataan yang sama, khususnya dalam ayat 22. Di sana Daud berkata, terpujilah Tuhan, kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kata kasih setia, kata kebaikan dan kemurahan Tuhan ini adalah sekali lagi hesed di dalam bahasa Ibraninya. Dan Daud menyadari bahwa dia hanya bisa terlepas dari kesesakan karena Tuhan memiliki kemurahan hatinya kepada diri Daud. Daud melanjutkan dalam ayat 23, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara, saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita berseru memohon pertolongan dari Tuhan, apapun juga pergumulan kita, Tuhan yang murah hati itu adalah Tuhan pembuat mujizat. Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Tuhan yang sanggup melakukan pekerjaan di luar kemampuan tangan manusia. Karena itulah kita patut bersandar dan berharap kepada kemurahan Tuhan yang ajaib. Dia bukan hanya Tuhan yang murah hati, yang mau mengulurkan tangannya saat kita berteriak minta tolong, tapi dia juga Tuhan yang mempunyai kapasitas untuk melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan dalam keajaibannya. Kalau saudara meminta tolong kepada orang lain, kalau saudara meminta bantuan kepada orang lain itu juga terbatas. Mereka belum tentu bisa menolong kita. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tangan yang ajaib sanggup menolong kita.
Mari belajar seperti Daud, menyadari kemurahan hati dan kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua, sehingga kita bisa beristirahat dengan baik, dan besok pagi kita bisa bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.